Hai Colors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video ini saya akan meramalkan Scorpio bagaimana peruntunganmu di bulan Mei ya. Dari segi asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kita akan bahas lengkap semuanya satu persatu. Lebih jelas, lebih detail kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya lanjutkan seperti biasa jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis. Setiap hari selalu ada updatean terus terbaru dari channel YouTube saya. Tapi biasanya kalau ramalan artis by request aja ya. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe ya. Dan yang pengen konsultasi secara pribadi, pengen curhat masalah jodohmu, keuanganmu, rezekimu, rumah tanggamu, atau kalian punya problem yang mungkin kalian tuh nggak bisa cerita ke orang lain dan butuh solusi ke saya, butuh curhat langsung ke saya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat mengenai perselingkuhan, rumah tangga hancur, cerai, atau mungkin kalian penat, selingkuh gitu ya. Nah, pengen curhat masalah itu silahkan DM ke Instagram dan jangan lupa di follow juga Instagram saya. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomor WA-nya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi utamakan DM dulu di Instagram ya, karena takutnya WA-nya nggak aktif atau error. Nggak setiap hari error, enggak ya. Karena ada yang komen, kok WA-nya error terus, kok enggak error, enggak lagi error. Cuma mengantisipasi aja kalau seandainya error gitu loh ya. Oke, kita akan lihat untuk ramalan Scorpio bagaimana di bulan Mei ya. Tapi sebelum saya buka kartunya, saya akan melihat sedikit tentang zodiaknya. Bahwa Scorpio ini orangnya ini karakternya pekerja keras, orangnya kemudian emosinya nggak stabil ya, dia itu pandai menyembunyikan perasaan ya, artinya di depan orang kelihatan kayak baik-baik aja padahal dalam hatinya dia lagi banyak masalah kayak gitu loh ya. Dia orangnya friendly, pekerja keras. Dan Scorpio ini memiliki 3 zodiak yang cocok. Yang pertama ada Taurus ya, yang kedua ada zodiak Cancer, yang ketiga ada Pisces ya. Ketiga zodiak tersebut tuh cocok dengan karakternya Scorpio karena saling melengkapi. Apa yang tidak dimiliki Scorpio ada di zodiak itu ya. Tapi bukan berarti di luar itu nggak cocok, bisa juga sama Libra cocok, bisa Aquarius cocok, bisa, karena semua tergantung dari orangnya ya. Yang tadi saya bilang 3 tadi, Taurus, zodiak Cancer sama Pisces itu cocok sama karakternya Scorpio. Apa yang tidak dimiliki Scorpio ada di mereka, apa yang tidak dimiliki mereka ada di Scorpio, seperti itu ya. Tapi kita akan lihat dari kartu saya bagaimana untuk ramalanmu di bulan Mei ya. Peruntunganmu dari segi asmara dulu, yang single kita akan bahas ya. Percintaan single ada informasi penting apa yang kalian harus tahu nih ya. Oke, tanpa berlama-lama ada kartu Six of Swords. Artinya kalau saya bilang ini kadang-kadang masih ada permasalahan atau mungkin masa lalu yang terkenang, intinya seperti itu, teringat lah, lebih tepatnya teringat. Nah, intinya kamu harus pandai melupakan. Kalau kamu pengen benar-benar mencari pasangan yang serius, kamu harus menghapus dulu masa lalu kamu dulu, intinya kayak gitu. Jadi jangan sampai nih ya, jadi kamu pengen fokus ke masa depan tapi kamu masih keinget ke masa lalu terus ya. Ini simbolnya ada simbol pedang, ada simbol kapal di malam hari, makanya kartunya lumayan gelap ya. Ini simbol malam hari artinya. Jadi ibarat kata ini untuk percintaan bisa dikatakan juga kamu tuh masih kayak banyak kekelaman, intinya kayak gitu. Yaitu tadi belum bisa move on, atau mungkin selama ini kayak belum ada kenalan baru yang memang deket. Seandainya pun ada, mungkin orangnya kayak ngerasa kamu kayak belum yakin sama dia kayak gitu lah ya. Jadi kayak masih banyak rintangan, masih banyak lika-liku yang harus kamu hadapi di bulan Mei. Yang single sabar dulu ya kalau dari kartunya. Untuk rumah tangga ada kartu The Tower, gedung terbakar, artinya ada kejenuhan terhadap rumah tangga. Yang aku lihat kamu tuh kadang-kadang memiliki sifat yang bosen atau jenuh terhadap perilaku atau sifat suami kamu. Ya mungkin karena situasinya, mungkin karena apa yang kamu impi-impikan sebelum menikah. Biasanya orang sebelum menikah kan punya impian, wah aku pengen punya suami yang dewasa, pekerja keras, orangnya pintar cari duit, romantis, bisa manjain. Tapi kenyataannya enggak kayak gitu. Nah, jadi ini timbul suatu kejenuhan atau kebosanan yang kamu alami di bulan Mei ya, makanya simbolnya gedung terbakar. Jadi kalau aku bilang sih kejenuhan itu selalu akan muncul setelah terjadi ya. Kalau belum terjadi lihatnya kayak masih indah kayak gitu, kayak gorengan itu masih renyah gitu loh, digigit bunyinya kriuk-kriuk gitu ya, masih renyah. Tapi nanti ketika udah melempem kamu baru merasakan kejenuhan-kejenuhan itu datang. Nah, itu tadi yang saya bilang adanya kejenuhan di bulan Mei ini soal rumah tangga kamu. Jadi kalau aku bilang sepertinya memang harus bisa menenangkan hati, pikiran, ngobrol baik-baik, apalagi kalau ada masalah dibicarakan dengan dewasa ya. Oke, kita akan lihat untuk karirmu dan keuanganmu setelah ini.
ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan informasikan dulu buat yang pengen konsultasi pribadi, pengen curhat pribadi, masalah jodohmu, rumah tanggamu, keuangan, usaha, atau mungkin kalian punya unek-unek yang pengen dikonsultasikan ke saya, silakan DM ke Instagram saya @marcelwen. Jangan lupa follow. Yang nggak punya Instagram bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya. Di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa kalau pengen konsultasi DM dulu di Instagram ya, biar mengantisipasi WA aku kalau nggak aktif. Kalian kan bisa komunikasi lewat IG juga ya. Untuk karir aku melihat ada kartu Seven of Pentacles. Untuk karir kamu lumayan bagus di bulan Mei, banyak job, banyak kerjaan bagus, banyak bisnis yang membuat kamu tuh jadi kayak makin lancar karirnya, banyak orang-orang yang mensupport dan mendukungmu ya. Cuma kadang-kadang kamu harus pandai melawan rasa malas kamu harus pintar melawan rasa malas kamu. Kadang-kadang peluangnya ada, hokinya ada, kesempatannya ada, tapi dalam diri ini kayak malas mau melangkah. Nah, itu yang harus kamu ubah, itu yang harus kamu lawan ya. Makanya di sini simbolnya ada seseorang yang di depannya ini ada koin-koin emas, tapi dia malah duduk berdiam diri dan memegang cangkul. Jadi intinya kamu harus berani melawan rasa malas kamu. Intinya begitu ya. Jangan sampai nih perasaan malas kamu menutupi hoki kamu sendiri gitu. Hokinya ada nih di bulan Mei, tapi kamunya kalau ogah-ogahan, malas-malesan, malas melangkah, hokinya nggak jadi datang kayak gitu ya. Karir kamu cenderung oke dan lancar. Keuangan ada kartu The World. Keuangan kamu lumayan berlika-liku dan lumayan menguras pikiran di bulan Mei. Secara rezeki ya datang, karir kamu bagus, otomatis keuangan kamu juga lancar. Cuma yang saya lihat kayak kantong bolong, pendapatannya gede, pengeluarannya gede. Jadi kayak habis mulu dan uangnya cuma numpang lewat, itu yang saya lihat ya. Jadi harus pandai-pandai ngerem. Kalau orang naik motor, orang naik sepeda itu harus pintar ngerem. Jangan bablas terus gitu ya. Intinya pandai mengkondisikan keuangan kamu ya. Keuangan kamu harus tahu nih penghasilan kamu tiap bulan berapa. Kalau yang gajian sih ya tahu sebulan 5 juta misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang wirausaha biasanya nggak tahu penghasilannya sebulan berapa karena nggak dicatetin kayak gitu loh. Nah, itu yang repot. Nanti pengeluarannya gede, uangnya habis, kamu nggak kerasa. Nah, ini yang saya bilang, lika-liku kamu di bulan Mei soal keuangan lumayan banyak menguras pikiran, tapi pendapatannya masih stabil ya. Itu yang saya lihat untuk gambaran Scorpio ya di bulan Mei, dan please jangan di spoiler. Dan buat kalian yang pengen lebih detail ngobrol sama saya langsung, seru kan ngobrol kayak gini kan. Nah, yang pengen curhat juga masalah diri kalian, jodoh, keuangan, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa follow. Yang gak punya Instagram bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Thank you yang udah nonton saya. Nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.